Tak hanya drama Korea, drama Cina merupakan salah satu drama yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Kini, drama Cina sudah dikemas secara modern dengan kualitas sinematografi yang tidak kalah dengan drama Korea. Kepopuleran ini tidak terlepas dari aktor, aktris yang rupawan dan berbakat. Drama Cina punya keunggulan retorika dialog yang kreatif, terutama drama-drama kerajaan yang biasanya dialognya penuh dengan sastra. Tak hanya itu, kostum dan properti yang indah, efek DCI yang cukup tinggi, sangat sukses membuat takjub dan memanjakan mata. Banyak rumah produksi yang berlomba-lomba untuk menghasilkan drama dengan kualitas yang terbaik. Tak sedikit juga yang rela merogoh kocek dalam untuk biaya produksi satu drama saja. Dan inilah drama kerajaan Cina dengan biaya produksi yang fantastis. 13年前，谢 溧阳姑姑这。 Di posisi ketujuh diduduki oleh Nirvana in Fire. Nirvana in Fire atau dikenal pula dengan Lanyang Bang merupakan sebuah serial televisi yang tayang tahun 2015. Serial ini disebut-sebut sebagai salah satu serial kolosal terbaik yang pernah dibuat oleh sinias Cina. Huge, Wang Kai, dan Liu Tao didapuk sebagai pemeran utama. Drama ini menceritakan perang besar antara dinasti Wei dan dinasti Liang Selatan pada abad keempat. Lin Si, jenderal besar dari dinasti Liang Selatan, memimpin pertempuran untuk mengalahkan dinasti Wei Utara bersama dengan 70.000 pasukan Qinyan Army. Tragisnya, ia dituduh akan melakukan pemberontakan bersama dengan putra mahkota Qi. Hal ini menyebabkan kematian yang tidak adil terhadap 70.000 pasukan Qinyan Army. Mereka semua dibunuh tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan dicap sebagai pengkhianat kerajaan. Putra mahkota Qi dan keluarga Lin akhirnya dieksekusi mati. Untungnya, Lin Su muda bisa diselamatkan oleh bawahannya yang setia. 12 tahun kemudian, ia datang dengan rencana untuk membuktikan ketidakbersalahan keluarganya dan 70.000 pasukan Qinyan. Sekaligus secara diam-diam membantu Pangeran Jing untuk menjadi kaisar selanjutnya. Drama yang diproduksi pada tahun 2015 ini menjadi drama Cina dengan biaya produksi yang cukup tinggi. Drama ini menghabiskan total biaya produksi sebesar $19 juta atau setara dengan 290 miliar rupiah. 还没选，我们就先行告退了。郡主，你这是什么地方？可否陪我走一走？ Di posisi ke-6 yaitu Three Kingdoms. Diketahui drama Three Kingdoms diproduksi berdasarkan pada salah satu bagian dari novel klasik Tiongkok pada abad ke-16 bernama Romance of the Three Kingdoms. Drama ini ditaksir menelan biaya sebesar $50 juta atau setara dengan 450 miliar rupiah. Dikisahkan, sebuah kerajaan terpecah menjadi 3 negara, yakni Shu, Wei, dan Wu. Sebelumnya, terjadilah perseteruan yang menyebabkan perang besar. Zhao Jilong, jenderal dari negara Shu, bersama dengan temannya, yaitu Lau Ping'an, berhasil memenangkan perang saudara tersebut. Saat kemenangan Liu Bei belum berlangsung lama, datanglah pasukan pimpinan Cao Cao yang kelak mendirikan negara Wei. Singkat cerita, Liu Bei bekerja sama dengan Jilong untuk menyerang Cao Cao. Jilong lantas ditugaskan untuk menyelamatkan keluarga Liu Bei lainnya melewati medan pertempuran. Di posisi kelima yaitu Access of Love. Access of Love adalah serial televisi Tiongkok yaitu pada tahun 2018 yang ceritanya diangkat berdasarkan dari novel Heavy Sweetness as Like Frost ditulis oleh Dian Xian. Drama ini dibintangi oleh Yang Zi sebagai Jin Mi dan Deng Lun sebagai Su Feng. Sebanding dengan biaya produksi yang mahal, serial ini begitu digemari oleh masyarakat dan mampu mencapai 100 juta penayangan hanya dalam waktu 15 menit episode pertama.
Pada Januari 2019, serial ini telah ditonton lebih dari 15 miliar kali. Diceritakan, Jiven, sang dewa bunga, telah melahirkan seorang putri yang bernama Jinmi. Dia meramalkan jika putrinya akan mengalami cobaan cinta yang sangat besar pada 10.000 tahun pertama hidupnya. Untuk itulah, sebelum meninggal, dia memberi Jinmin pil ajaib yang akan mencegahnya merasakan serta mengekspresikan cinta. Selanjutnya, Jinmi tumbuh di alam bunga dan hidup sebagai makhluk yang abadi tingkat rendah. Namun, kedamaiannya harus terganggu saat dia bertemu dengan dewa api yang bernama Sufeng yang kini tinggal di alam surgawi. Jinmi tidak menyadari kalau dirinya sudah terlibat pada cinta segitiga antara dua bersaudara yaitu Sufeng dan Runyu yang kemudian menjadi saingan. Saat membunuh Sufeng, dia memuntahkan obat ajaib. Sedangkan Sufeng terlahir kembali di alam iblis. Pada proses pembuatan drama ini ditaksir menghabiskan biaya produksi sekitar 40 juta dolar atau setara dengan 600 miliar rupiah. Di posisi keempat yaitu My Chief and My Regiment. My Chief and My Regiment adalah serial televisi Tiongkok pada tahun 2009 yang sangat populer. Drama ini diproduksi oleh Huai Brothers Media Group dan disutradarai oleh Kang Hong Lei dengan Wei sebagai produser utama. Serial ini bercerita tentang pasukan ekspedisi Tentara Revolusi Nasional Tiongkok di Burma yang memerangi tentara Kekaisaran Jepang selama pertempuran perang antara Tiongkok-Jepang kedua. Pasukan Tiongkok mendarat di Burma untuk mendukung operasi pasukan sekutu Inggris. Tujuannya adalah untuk melindungi jalan karena berfungsi sebagai jalur pasokan penting setelah pelabuhan Cina jatuh di bawah kendali Jepang. Ketika pasukan Inggris menarik dukungan, sebagian dari pasukan Tiongkok yang tersisa terpaksa meninggalkan alat berat mereka dan mundur dalam formasi longgar melalui hutan Burma yang keras. Mengalami pengejaran dan penyergapan musuh yang terus-menerus, dari 100.000 pasukan ekspedisi Tiongkok yang dikirim untuk berperang, hanya sekitar 40.000 yang kembali ke rumah. Biaya produksi drama ini ditaksir mencapai 50 juta dolar atau setara dengan 750 miliar rupiah. Di posisi ketiga yaitu The Long Ballad. Berlatar era dinasti Tang, drama ini mengisahkan Putri Li Changge yang kehilangan keluarganya pasca penggulingan. Li Changge berusaha untuk membalaskan dendamnya dan merebut kembali dinasti Tang. Disebut sebagai insiden gerbang Xuanwu, penyerangan ini merupakan inisiasi dari pamannya sendiri yang bernama Li Xinmin. Tidak terima akan pengkhianatan pamannya, Li Changge memutuskan untuk menyamar sebagai seorang laki-laki dan kabur dari kotanya untuk mengumpulkan pasukan. Sayangnya, sebelum rencana balas dendamnya dapat terlaksanakan, dirinya harus berhadapan dengan Asina Sun yang merupakan pemimpin dari suku Asina. Meskipun sempat memberikan perlawanan, Li Changge harus mengakui kekalahan mereka di hadapan pasukan Asina. Li Changge pun sadar bahwa kini misinya lebih dari sekedar balas dendam. Mengajukan diri sebagai ahli strategi militer Asina Sun, Li Changge memutuskan untuk bergabung dengan pasukan suku Asina sembari mempersiapkan langkah berikutnya. Serial ini disebut begitu mahal dengan biaya produksi mencapai 50 juta dolar atau setara dengan 750 miliar untuk 49 episodenya. 我们走。天哪！ Di posisi kedua yaitu The Longest Day in Chang'an. The Longest Day in Chang'an adalah si drama tahun 2019 yang memiliki jumlah episode sebanyak 48. Drama ini menceritakan suatu malam sebelum festival musim semi di Chang'an.
Seorang terpidana hukum mati bergabung dengan seorang sarjana muda untuk menyelamatkan semua orang dalam kurun waktu 24 jam. Hang Xiaojing adalah seorang pria militer selama dinasti Tang. Setelah pensiun dari garis depan, dia bekerja di bidang keamanan dan sering berhadapan dengan kriminal. Zhang Xiaojing melakukan pelanggaran berat yang membuatnya dijebloskan ke dalam penjara. Pada saat ini, Biro Jing'an menemukan bahwa ada identitas mencurigakan telah menyusup ke dalam kota. Karena keahlian Zhang Xiaojing yang pengalaman di masa lalu, dia diberi kesempatan untuk bebas dari penjara jika dia berhasil menyelesaikan kasus ini. Bersama dengan Li Mi, seorang anak ajaib dan cerdas yang berada di balik layar biro, mereka bekerja sama untuk menemukan dalang yang sebenarnya di balik konspirasi tersebut. Diketahui, drama The Longest Day in Chang'an ini telah menelan biaya produksi mencapai $88 juta atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. 杀人无算，方称出狼为首领及其部下悉数在西域市区，这是公之子。 Di posisi urutan teratas, berhasil diduduki oleh drama yang berjudul The Rebel of Princess. The Rebel of Princess menjadi drama kerajaan Cina yang paling mahal sampai dengan saat ini. Drama ini diperankan oleh berbagai aktor senior ternama Cina seperti Zhang Ziyi, Zhou Yiwei, dan Yang Youning. The Rebel Princess sendiri mengangkat kisah petualangan yang dibalut dengan kisah romantis dan sejarah. Kisah The Rebel Princess dimulai pada saat Wang Xuan, seorang wanita yang pemberani dari keluarga kerajaan, dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang pria bernama Xiao Qi. Perbedaan status sosial keduanya tidak menjadi masalah walaupun Xiao Qi berasal dari kalangan rendahan. Xiao Qi sendiri merupakan seorang jenderal yang pintar, memiliki kepribadian yang baik, pemberani, cerdik, dan menjadi jenderal yang dianggap pahlawan di mata dunia. Di sisi lain, menjadi pasangan dari keluarga bangsawan ternyata tidaklah mudah, apalagi jika tantangan datang dari dalam istana sendiri. Karena suatu aturan seorang klan Wang, ia harus ikut dalam masalah perebutan kekuasaan. Melihat hal ini, Xiao Qi dan Wang Xuan akhirnya berada dalam satu visi yang sama, yaitu memerdekakan rakyatnya. Drama yang berjumlah 68 episode ini ditaksir menghabiskan anggaran sampai dengan $100 juta. Nilai tersebut setara dengan 1,5 triliun rupiah. Berbicara keseruan dan kefantastisan drama Cina memang tidak ada habisnya ya. Drama-drama bertema kolosal memang menjadi salah satu drama yang banyak memakan biaya produksi. Tak heran, karena dalam pembuatan drama tersebut banyak alat, properti, dan sumber daya yang harus dipenuhi. Seperti kostum, para pemeran, banyak figuran yang diperlukan, atau bahkan setting lokasi dan make up, serta kebutuhan lainnya yang menelan biaya yang cukup fantastis. Bagi kalian yang belum nonton drama-drama tadi, aku bakal cantumin di description box ya beberapa drama yang bisa kalian tonton secara gratis. Terima kasih bagi yang sudah setia menonton konten Istana Cerita sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Istana Cerita lainnya. Bye-bye!